Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak soleh di rumah? Semoga anak-anak soleh di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Materi kita hari ini yaitu kisah Nabi Adam alaihi salam ketika iblis membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, Al-Qur'an menceritakan kisah Nabi Adam alaihi salam dalam beberapa surat. Di antaranya yaitu surat Al-Baqarah ayat 30, bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam dari segumpal tanah liat, kering, dan lumpur hitam yang dibentuk dan disempurnakan bentuknya dengan ditiupkan roh ke dalamnya. Ketika Allah memerintahkan untuk bersujud di hadapan Nabi Adam, para malaikat patuh, sedangkan iblis membangkang dan tidak taat pada perintah tersebut. Nah, anak-anak, kenapa ya kira-kira iblis membangkang perintah Allah? Mari kita simak kisah berikut ini. Ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam dan memerintahkan untuk bersujud pada Nabi Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka yang sujud? Allah bertanya kepada iblis. Kemudian si iblis menjawab, "Aku tidak akan sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang dibentuk." Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata lagi kepada iblis, "Keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk dan kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Lalu si iblis menjawab, "Ya Robku, maka beri tangguhlah aku sampai hari manusia dibangkitkan." Lalu Allah menjawab, "Maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh sampai waktu yang ditentukan." Anak-anak, tahukah kalian bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah liat sedangkan iblis dari api? Iblis menjadi sombong sehingga ia tidak mau menaati perintah Allah. Lalu Allah menghukum iblis dengan diusir dari surga disertai kutukan sampai hari kiamat. Lalu dengan sombongnya iblis menerima hukuman dan memohon untuk hidup kekal. Nah, sampai sini sudah paham ya anak-anak solih? Sekarang kita lanjutkan. Iblis tidak bersyukur atas jaminan tersebut. Justru ia mengancam akan menyesatkan keturunan Nabi Adam agar meninggalkan jalan yang lurus dan melalaikan perintah Allah. Nah, dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 43, iblis berkata, "Ya Robku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba engkau yang mukhlis di antara mereka."
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Ini adalah jalan yang lurus, kewajiban Akulah menjaganya, dan tidak ada kuasa bagimu terhadapnya kecuali orang yang mengikuti kamu, yaitu orang yang sesat." Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan bagi mereka pengikut syaitan semuanya. Nah, anak-anak, perlu diingat bahwasanya iblis adalah musuh bagi keturunan Nabi Adam. Kemudian iblis itu juga selalu mengajak manusia untuk berbuat maksiat dan hal-hal yang terlarang. Iblis mempengaruhi manusia untuk tidak bersyukur dan beramal solih. Orang yang mengikuti iblis akan masuk ke dalam neraka Jahanam. Sudah paham ya anak-anak? Nah, hikmah dari adanya kisah tersebut yaitu janganlah kita sombong karena segala sesuatu adalah milik Allah. Kemudian kesombongan mengakibatkan pada kerugian. Taat dan patuhlah kepada Allah, Rabb yang menciptakan kita. Alhamdulillah, kita sudah selesai ya belajar hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan selalu semangat dalam belajar dan terus berusaha menjadi yang terbaik. Barakallahu fikum anak-anak solih di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.